Dan saudara saat ini masih bergabung bersama dengan kami Asep Saifuddin Jahar, ini selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Ini kita masih memperbincangkan bagaimana penentuan 1 Ramadan, kapan kita mulai puasa ini. Dan kita juga akan menyapa yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mas Slamet Hambali, Badan Hisab Ruqyat Nasional dari Kementerian Republik Indonesia, dan juga ada Ibu Masyaroh, ini pengurus Majelis Tarjih dan juga Tajdid dari PP Muhammadiyah. Nah, saya ke Pak Asef dulu. Pak Asef, kalau kita lihat tadi kan ada dari Indonesia bagian Ambon, kemudian Makassar juga tadi sudah bilang bahwa ini hasilnya tidak terlihat. Nah, ini nanti pertimbangannya akan seperti apa jika dibawa ke sidang isbat nanti di Jakarta? Tentu penentuannya tidak fokus kepada beberapa titik saja, tapi karena kan udah disebutkan di situ ada 125 titik ya yang memang akan menjadi penentu. Yang Ambon dan juga Makassar sendiri tidak melihat memang karena faktor cuaca ya, mendung, kemudian ya kalau kondisi mendung tentu saja agak susah ya dilihat dalam konteks ini. Maka akan ada alternatif lain di tempat-tempat lain yang tadi juga udah digambarkan bahwa sudah di atas 3 derajat ya. Nanti akan terlihat bagaimana informasi dari Medan, bagaimana informasi mungkin yang dari Sukabumi atau dari mana, beberapa tempat lain yang bisa menjadi pertimbangan ada berapa yang memang ada berapa derajat. Dan misalnya dari 125 itu katakanlah ada 10 yang sudah menentukan atau menjelaskan di atas 3 derajat dari posisi hilal itu, maka itu juga nanti akan ditentukan oleh kementerian untuk memastikan bahwa Ramadan bisa juga dimulai atau bisa dimulai besok. Itu kira-kira dalam konteks ini. Dalam konteks kita lihat dari tempat lain yang memang terlihat. Nah, ini juga ingin saya tanyakan ke Mas Slamet Hambali nih, selaku dari Badan Hisab Ruqyat Nasional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu ini juga ikut memantau ya, ikut memantau bagaimana ini ada 125 titik nih. Pak Kiai Haji Hambali, ini hasilnya seperti apa sesuai dengan pemantauan Anda saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ikut memantau di laboratorium Kiai Zubair Umar Al-Jilani, UIN Wali Songo Semarang. Ya. Hanya saja terkait dengan kriteria, kita harus tahu bahwa kriteria untuk bisa diterimanya hasil kesaksian ruqyah itu sudah disepakati dengan negara anggota MABIMS, ya, MABIM MA Menteri Agama, kemudian BIM-nya itu Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, sudah disepakati pada tahun 2016 dan dikuatkan dengan seminar internasional di Jakarta tahun akhir 2017 bahwa kriteria yang disepakati untuk hasil ruqyah bisa diterima itu ketika tinggi hilal itu minimal 3 derajat, ya, tinggi mar'i artinya tinggi toposentris, tinggi yang dari hasil ketinggian tempat pengamat. Kemudian elongasinya disyaratkan mencapai 6,4 derajat, ya. Elongasi itu jarak titik pusat matahari ke titik pusat bulan itu minimal harus 6,4 atau 6 derajat 24 menit minimal, ya. Kemudian untuk saat ini, ya, ini yang sudah terpenuhi kriteria tersebut, kriteria minimal tinggi 3 dengan elongasi minimal 6,4 itu hanya daerah Aceh, ya. Kemudian itu pada waktu maghrib Aceh sudah masuk kriteria, termasuk Sabang. Kemudian Sumatera Utara sama Padang
itu pada waktu maghrib persis itu belum terpenuhi, elongasinya belum. Akan tapi ketika sudah agak lewat dikit, ya, kemudian tingginya berkurang tapi elongasinya naik, itu masuk kriteria, bisa masuk kriteria sehingga ru'yah yang terlihat menghasilkan pengamatan kemudian dilaporkan, yang bisa diterima itu nanti hanya dari Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Ya, kami sudah siap bahwa pengamatan dari Semarang itu pasti nanti akan, andaikan ada yang mengaku melihat, itu pun pasti akan ditolak dalam sidang isbat, itu sudah pasti. Ya, Pak Yai, ya loh, ya. Pak Yai, ini kan ada 125 titik yang dilakukan pemantauan. Kemudian Betul. apakah harus semua mendominasi dari semua titik ini untuk bisa melihat hilal baru akhirnya diputuskan, atau cukup ada beberapa titik saja seperti yang tadi Pak Yai sampaikan, dari Aceh ini sudah terlihat dan juga dari wilayah lain? Oke, kalau terkait dengan yang mana yang bisa diterima, tidak harus semua, satu lokasi aja, satu tempat pengamatan saja, bahkan satu orang saja, selama di tempat itu sudah masuk kriteria tinggi minimal, tinggi di atas 3, elongasi 6,4 itu diterima. Walaupun hanya satu orang, ya, itu kesaksiannya diterima. Tapi dengan catatan tempat tersebut sudah terpenuhi kriteria Mabim tadi, ya, yaitu tinggi bulan minimal 3, elongasi minimal 6,4. Baik, ini yang nanti hasilnya akan dilaporkan ya ke sidang isbat, kemudian dimusyawarahkan, kemudian nanti disidangkan secara tertutup. Ini yang nanti kita nantikan seperti apa pengumumannya. Saya izin Pak Yai, saya ingin menyapa juga ada Bu Maisaroh. Bu Maisaroh, ini kan kalau kita lihat Muhammadiyah ini kan sudah menetapkan awal Ramadan terlebih dahulu begitu ya. Sebelumnya sudah disampaikan ini 1 Ramadan besok hari. Itu artinya sudah bisa menjalankan tarawih malam ini begitu. Nah, bagaimana persiapan dari Muhammadiyah sendiri untuk puasa? Sebelumnya saya sapa dulu guru saya Pak Kiai Haji Kiai Slamet Hambali. Assalamualaikum. Ya. Ini satu perguruan ya, tapi beda. Oke, saya yang pertama ini saya sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan nanti sholat tarawih berjamaah. Kebetulan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan dilaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nah, terkait dengan penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah, bahwa kriteria yang dipakai Muhammadiyah itu berbeda dengan kriteria Mabims ya. Pertama, mungkin yang pertama ijtima. Ijtima itu menjadi syarat mutlak untuk masuknya awal bulan. Ijtima terjadi pada pukul 7:46 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada saat matahari terbenam, ketinggian hilal itu sudah 4 derajat untuk wilayah Jogja. Nah, dan ijtima tadi terjadi pada saat qabla ghurub, sebelum matahari terbenam, gitu ya. Sebelum matahari terbenam. Ketika 3 kriteria tadi terpenuhi, maka awal bulan Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Karena metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Komariah itu menggunakan hisab, tidak perlu diru'yah. Apalagi ini mendung ya. Ini mendung ini. Jadi kita untuk ininya 29 hari, besok itu sudah masuknya bulan Sya'bannya 29 hari, 30 hari, tapi untuk 29 hari betul, kemudian untuk 1 Ramadan kita awali besok hari, gitu ya. Nanti pas maghrib, waktu Indonesia bagian Barat jam 18.03, itu sudah masuk awal bulan Komariah, begitu. Jadi kita nggak perlu hisab, dan seluruh warga Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke, karena berdasarkan hisab
di wilayah manapun yang sudah ketinggian hilal itu sudah wujud, berapapun ketinggiannya, maka sudah masuk awal bulan Komariah. Jadi menganut wilayatul hukmi. Wilayah yang sudah wujud ditarik kepada wilayah yang belum wujud. Artinya seluruh Indonesia menurut kriteria Muhammadiyah besok malam ini Malam itu ini, sudah hitung ya, malam ini masuk 1 Ramadan 1446 Hijriah baik, begitu. malam ini sudah masuk 1 Ramadan, berarti Ya, malam ini tadi sudah Bu siap Maisarul sholat. sudah siap-siap untuk Iya, ini di sudah maghrib. siap-siap untuk Makanya mau sholat maghrib kemudian Iya. taraweh ya di Ya, Ramadan dan pertama ini ini. memberikan kepastian kepada untuk Indonesia bagian timur, kita nggak perlu nunggu isbat ya, kita nggak perlu nunggu isbat karena memang sudah ditetapkan dari awal, begitu. Baik, tidak perlu menunggu isbat, tapi kita juga masih menunggu hasil keputusan nih dari Kementerian Agama. Ini tahun ini nampaknya tidak ada perbedaan begitu, Prof. Asep. Terkait dengan penentuan hisab ini tentu yang penentuan 1 Ramadan ini tentu yang kita harapkan adalah jangan sampai jika nanti ada perbedaan ini malah mengganggu kekhusyuan umat Muslim di seluruh Indonesia ini untuk beribadah ya. Apa yang ingin digarisbawahi terkait hal ini, Prof? Tentu ibadah Ramadan kan sudah tiap tahun ya. Dan kita juga ada punya beberapa atau 2 cara yang terjadi di Indonesia. Ada yang menggunakan hisab dan ru'yah. Tapi karena juga pemerintah berposisi untuk mewujudkan dalam konteks melakukan isbat hilal ini, isbat Ramadan ini nanti, maka tentu bagi masyarakat yang berbeda tidak perlu dijadikan sebagai suatu hal yang perselisihan lah. Karena ibadah puasa adalah suatu ibadah yang memerlukan suatu kekuatan mental kita dan kita hormati yang melakukan perbedaan atau terjadi perbedaan. Tapi saya harap tentu nanti ini kan insya Allah akan terjadi, insya Allah besok juga Ramadan. Karena dari Pak Slamet sudah menyampaikan beberapa sudah ada bukti bahwa hilal sudah ada di atas 3 derajat. Jadi insya Allah lah pemerintah juga akan menentukan nanti malam ini dan dari persaksian dari Medan atau dari Aceh, dari Aceh tadi akan terlihat dan kita insya Allah akan mudah-mudahan akan tarawih bareng. Mudah-mudahan kita juga tarawih bareng nih. Pak Yai, ini kalau melihat proses pemantauannya sendiri begitu kan, ini kita lihat ini nampaknya ini tidak ada perbedaan antara penetapan awal Ramadan begini. Nah, dengan adanya persamaan ini apa yang diharapkan dalam pelaksanaan awal bulan Ramadan ini bagi umat Muslim, Pak Yai? Pak Yesam maksudnya saya toh? Iya, ke Yai Slamet. Oke, maaf ya. Oke. Ini ya mudah-mudahan saya juga berharap mudah-mudahan awal Ramadan 1446 ini kompak hari Sabtu tanggal 1 Maret ya. Akan tapi ini masih saya pribadi masih agak ketar-ketir karena apa? Kenapa begitu, Yai? Ya ketar-ketirnya itu karena yang masuk kriteria imkan ru'yah yang itu hanya tadi Aceh, Sabah, Sumatera Utara sama Padang ya. Sehingga kalau tempat-tempat itu nanti mudah-mudahan melaporkan ya. Kalau melaporkan sudah jelas nanti kita akan kompak. Tapi kalau tempat-tempat itu nggak ada yang melaporkan melihat hilal ya, ada hampir dipastikan ya PBNU akan mengikhbarkan 1 Ramadannya hari Ahad tanggal 2 Maret. Karena apa? Karena NU itu masih tetap menggunakan harus ru'yah dan harus terlihat ya, kecuali kalau pada tanggal 29 itu sudah masuk kategori qat'iyur ru'yah. Qat'iyur ru'yah itu kalau elongasi sudah mencapai 9,99 derajat. Ya, itu seperti nanti tanggal 30 Maret ya. Ini besok hari Ahad 30 Maret itu masuk kategori qat'iyur ru'yah. Andekan saja, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Andekan puasanya itu mulai hari Ahad
tanggal 2 Maret, itu hari Ahad tanggal 30 Maret itu sudah masuk kategori Qot'iyur Ru'yah karena elongasi sudah mencapai 9,99, maka hilal terlihat atau tidak, hujan atau tidak, maka malam itu langsung ditetapkan tanggal 1 Awal ya. Tapi untuk Ramadan ini belum masuk Qot'i, masih dalam kategori imkan, mungkin. Ya, kalau mungkin itu kalau terlihat ya maka akan masuk malam itu langsung 1 Ramadan. Tapi kalau hilal tidak terlihat, entah karena pengamatnya kurang awas atau karena teleskopnya kurang pas atau karena mendung, berawan, hujan, sebagainya, maka sudah barang tentu Nahdlatul Ulama itu akan mengistiqmalkan Sya'ban menjadi 30 sehingga 1 Ramadan bisa jadi akan jatuh pada hari Ahad tanggal 2 ya. Maret. Jadi masih ada kemungkinan ya awal puasa ini akan ditetapkan pada hari Ahad atau tanggal 2 Maret begitu. Tapi tentu saja kita masih menunggu bagaimana proses, ya betul ya, kita masih menunggu ya bagaimana proses pantauan hilal yang dilakukan di beberapa titik. Indonesia bagian timur sudah, tengah sudah, yang Indonesia bagian barat nih yang sedang akan melakukan pemantauan hilal. Ke Bu Masyaroh, kalau ini yang selalu dibahas, yang selalu jadi bahan diskusi kita pada saat penetapan awal puasa adalah kemungkinan adanya perbedaan begitu Bu Masyaroh. Tapi tentu diharapkan dengan adanya perbedaan ini tidak mengurangi hikmat dalam melaksanakan ibadah puasa begitu. Apa yang selalu digaungkan ataupun selalu yang ingin disampaikan oleh Muhammadiyah sehingga betul-betul jangan fokus ke perbedaannya, tapi fokus ke bagaimana kita meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Ya, terima kasih. Jadi Muhammadiyah ketika memasuki awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, pertama tentu sosialisasi terkait dengan 1 Ramadan. Yang kedua, sosialisasi terkait dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Jadi terkait dengan masalah perbedaan itu tidak pernah disinggung, gitu ya. Maksudnya tidak kita ini tapi fokus pada ibadah kita bahwa 1 Ramadan gitu. Misalnya besok itu 1 Maret 2025. Nah, jadi tidak yang berikutnya bahwa di Majelis Tarjih dan Tasdid itu ada manhajnya. Manhajnya adalah selalu toleransi gitu ya. Kita harus menghormati pendapat orang lain, pendapat ormas lain gitu ya. Kita harus menghormati itu. Dan Muhammadiyah berpendapat bahwa Muhammadiyah bukan beranggapan bahwa Muhammadiyah lah yang paling benar, itu juga tidak. Gitu ya, artinya bisa saja di NU itu betul gitu ya. Kita tidak boleh beranggapan bahwa Muhammad ialah yang paling benar. Dalam manhajnya seperti itu gitu ya. Jadi ditekankan pertama kita menghormati pendapat orang lain, yang kedua kita tidak beranggapan bahwa Muhammad ialah yang paling benar gitu. Itu prinsip yang nggak kita pegang ya, disosialisasikan dari level yang bawah sampai atas seperti itu. Selalu menyampaikan bahwa tidak ada yang benar yang salah, tapi bagaimana untuk fokus dalam melaksanakan ibadah begitu ya Bu Masyaroh. Ini juga nampaknya sudah masih dalam perjalanan ya menuju ke lokasi. Agak jauh memang 30 menit. Oke, berarti ini sudah siap-siap untuk tarawih ya malam ini ya. Iya. Saya ke Pak Asep. Pak Asep, ini kalau menunggu putusan dari pemerintah ini masih menunggu, biasanya kan habis ba'da maghrib begitu ya, ba'da maghrib baru disidangkan, ada rapat tertutup begitu baru diputuskan begitu. Nah, dalam rapat tertutup ini kira-kira apa saja yang dibahas sehingga akhirnya dapat melakukan penetapan awal puasa ini? Tentu ini kan juga yang tadi disebutkan sudah menebar ada 125 titik. Nanti pemerintah atau Kementerian Agama akan mendengarkan informasi-informasi. Tentu tadi yang dari Ambon, dari Makassar juga akan menjelaskan bahwa hilal tidak terlihat atau karena mendung. Tapi ada juga yang terlihat misalnya dari Padang ataupun dari Aceh.
Dan saya meyakini persaksian yang nanti didapat dari beberapa tempat sebagaimana Pak Selamat menyampaikan, tentu akan menjadi pertimbangan dan insya Allah bahwa Ramadan akan jadi besok. Insya Allah Ramadan akan jadi besok. Saya potong dulu karena